Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar persamaan diferensial terpisahkan, di mana saya tulis lagi ya, Rek. Jadi saya tulis tangan lagi biar saya menjelaskannya lebih enak kalian. Yang pertama kita ke persamaan diferensial terpisahkan dulu. Jadi apa itu pengertian dari persamaan diferensial terpisahkan? Jadi jika variabel-variabel dalam bentuk suatu persamaan diferensial itu dapat dipisahkan. Jadi misalnya ada suatu persamaan yang dapat dipisahkan, maka maksud saya jika ada persamaan diferensial yang dapat dipisahkan, maka itu disebut dengan persamaan diferensial terpisahkan. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Jadi dia ada fungsi y aksen sama dengan fungsi x, di mana y aksen kita bisa tulis lagi dengan dy per dx, sehingga dy per dx sama dengan fungsi x. Nah, karena kita mau memisahkan bentuk umum ini, maka kita harus memisahkannya dengan memperhatikan variabelnya. Jadi, yang sama-sama mengandung variabel y, maka kita kumpulkan dengan variabel y yang fungsi x, maka dia dengan fungsi dx, sehingga dia akan menjadi dy sama dengan fungsi x dx. Bagaimana cara menyelesaikan bentuk persamaan yang sudah terpisah seperti ini? Maka ya sama seperti mencari solusi persamaan diferensial biasa, yaitu kita integralkan dua-duanya. Saya beri contoh misalnya example nomor 1. Tentukan solusi umum dari dy per dx sama dengan 3y. Jadi dy per dx sama dengan 3y. Langkah yang pertama harus memisahkan persamaan yang ini dulu kan ya. Jadi karakteristik dari bentuk umumnya adalah kita menyamakan atau mengumpulkan y yang sesama y dy x dengan dx, begitu ya. Tetapi kalau misalnya ternyata nggak ada x, ya berarti dx sendirian dong. Seperti ini misalnya, jadi dy, jadi kita kumpulkan dengan variabel y-nya. Pindah ke sini berarti dia jadi pembaginya, karena ini ada 3 kali y. Setelah itu, yang dx pindah ke sini dia bareng 3, kan seperti itu ya. Kita sama-sama integralkan. dy per y kita integralkan jadi ln y plus c1. Terus integral dari 3 dx kita integralkan jadi 3x plus c2. Sehingga kita kumpulkan, maksudnya dia pindah ruas ya, jadi ln y min 3x sama dengan c3. Atau boleh kita selesaikan dengan persamaan seperti ini, atau boleh juga dengan misalnya diintegralkan dia menjadi ln y, diintegralkan dia menjadi 3x plus c, sehingga kalau misalnya kita mau menghilangkan ln-nya, maka dia akan menjadi eksponensial yang berpangkat dengan persamaan ini. Maka y sama dengan e pangkat 3s plus c. Sama dengan, karena di sini konstanta boleh ditaruh di mana saja dan berapapun operasionalnya dia tetap konstanta, sehingga dia menjadi y sama dengan c e pangkat 3x. Kiranya untuk yang ini saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut karena ini hanya melanjutkan dari SMA saja ya. Untuk nomor 2, misalnya saya kasih contoh lagi. Jadi tentukan solusi umum dari y aksen sama dengan y kuadrat plus 1. Solusinya adalah, jadi y aksen sama dengan y kuadrat plus 1. Y aksen kita bisa tulis dengan dy per dx sama dengan y kuadrat plus 1. Hingga kalau dy per dx kumpulkan dengan y kuadrat plus 1. Kita menggunakan fungsi atau persamaan trigonometri, di mana kalau pengintegralan dari y kuadrat plus 1 maksudnya 1 per y kuadrat plus 1 terhadap dy, dia akan menjadi arc tangen kan, sehingga y kuadrat sama plus 1-nya ini nggak usah dipisah, maka dikumpulkan. Dia akan menjadi integral dari dy per y kuadrat plus 1 sama dengan integral dx, gitu ya. Maka karena di sini dia merupakan rumus cepat dari trigonometri, dia akan menjadi apa? Arc tangen y jika diintegralkan terhadap y. Maka yang ini diintegralkan terhadap x, dia x plus c. Kalau kita mau mencari y-nya saja, maka di sini arc tangen dia pindah ruas, dia jadi tangen ya. Tangen x plus
C. Gitu jawabannya. Sama langkah-langkahnya, cuma yang membedakan adalah hasil dari pengintegralannya saja. Jadi gimana cara hasil pengintegralannya saja, itu yang kita hanya mengulangnya di SMA saja. Jadi bentuk umum dari atas ini sama. Saya kasih contoh lagi biar lebih paham. Contoh yang ketiga misalnya ada y kuadrat, y aksen sama dengan 3x plus 2y ya. Dia dy per dx sama dengan 3x plus 2y, maka kita samakan atau kita jadikan satu yang mengandung variabel y dulu. Di sini berarti dia pindah ruas min 2y terhadap dy. Di sini sama dengan ini 3x, dx-nya pindah ruas ke sini ya. Sehingga ini kita integralkan, dia akan menjadi min y kuadrat plus y1, dan dia diintegralkan juga, dia menjadi 3/2 S kuadrat plus C2. Maka dikumpulkan min Y min 3/2 X kuadrat, min Y kuadrat min 3/2 X kuadrat sama dengan C3. Ini sudah hasilnya. Begitu ya, gampang. Nah, untuk pelajaran hari ini kita hanya ke bentuk terpisahkan saja dulu. Setelah itu saya akan beri soal atau latihan seperti ini. Hanya 5 saja, boleh dikumpulkan hari ini. Tapi saya maunya koordinir saja, dikumpulkan jadi satu dulu lewat Lutfi. Boleh, nanti Lutfi akan ngirim email ke saya. Boleh ditulis tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.